Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, tahukah Anda ada satu zikir agung dibaca setelah solat qobliyah subuh yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Zikir ini bukan sekedar lafaz, tetapi pengakuan dosa, penyerahan diri, dan harapan terbesar seorang hamba kepada Rabb-Nya. Banyak orang mencari amalan berat, padahal zikir inilah yang menjadi sebab ampunan, ketenangan, dan dibukanya jalan kehidupan. Dan inilah zikir yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa sahabat, tuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa berat dalam urusan rezeki? Hati gelisah, pikiran penuh beban, padahal kewajiban sudah kita tunaikan. Bisa jadi ada satu amalan yang belum kita jaga dengan sungguh-sungguh. Pada kesempatan ini kita akan membahas zikir setelah solat qobliyah subuh. Zikir yang bersumber langsung dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah menjadi sebab ampunan dosa dan jalan kemudahan hidup. Sahabatku, pernahkah Anda bangun di waktu subuh lalu menambahkan 2 rakaat sebelum subuh? 2 rakaat ini nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini bukan kata saya, ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lewatkan pembahasan ini, karena di akhir nanti sahabat akan memahami mengapa 2 rakaat ini bisa menjadi titik balik kehidupan seseorang, insya Allah. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya
akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, solat sunnah qobliyah subuh adalah 2 rakaat solat sunnah yang dikerjakan sebelum solat subuh fardu. Ini bukan solat biasa. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, baik ketika beliau berada di rumah maupun ketika dalam perjalanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menjaga solat sunnah melebihi penjagaannya terhadap 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari nomor 1090 dan Muslim nomor 724. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, Raka'atul fajri khairun minat dunya wa ma fiha, yang artinya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, bayangkan sahabat, jika kita ditawari seluruh dunia, harta, kendaraan, ketenaran, kekuasaan, semuanya tidak sebanding dengan 2 rakaat ini. Mengapa? Karena pahala itu kekal, sedangkan dunia itu sementara. Kita rela bekerja 8 jam sehari demi gaji sebulan. Namun ada amalan 3 menit yang nilainya melebihi seluruh kekayaan dunia. Jika kita tahu nilai emas, pasti kita kejar. Jika kita benar-benar tahu nilai solat ini, kita tidak akan rela meninggalkannya. Bukan hanya itu, malaikat pun mendoakan orang yang duduk berzikir setelah solat subuh. Inilah keistimewaan solat qobliyah subuh, sebagai sebab keteguhan hidup, ketenangan jiwa, dan harapan akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kini mari kita bahas satu zikir agung yang diamalkan setelah solat qobliyah subuh. Namun sebelum itu, mari kita berdoa sejenak. Silahkan sahabat tuliskan hajat, doa, dan cita-cita di kolom komentar. Kita niatkan saling mengaminkan sebagai ikhtiar dan doa bersama, bukan jaminan, namun sebagai bentuk harap kepada Allah yang Maha Mendengar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah, bukan dalil syariat, namun pengalaman hidup yang menjadi pelajaran. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hidup seorang ibu janda dengan 2 anak, tanpa pekerjaan tetap, hanya menjahit kecil-kecilan. Hidupnya sempit, hatinya sering terpuruk. Suatu malam, ia mendengar kajian dari sebuah radio tua tentang zikir istighfar yang diajarkan Rasulullah SAW. Ia menuliskannya di secarik kertas, menempelkannya di dekat tempat tidurnya. Sejak itu
Setiap pagi dan sore, ia membaca zikir tersebut dengan air mata dan penuh harap. Beberapa bulan berlalu, Allah membukakan jalan. Seorang pelanggan membantunya mempromosikan jasa jahitnya. Pesanan datang dari berbagai kota. Saat ditanya rahasianya, ia berkata pelan, "Saya hanya minta ampun dan percaya Allah pasti membukakan jalan." Kisah ini bukan jaminan hasil, namun pengingat bahwa istighfar adalah doa dan ikhtiar seorang hamba. Zikir yang dimaksud adalah Sayyidul Istighfar. Adapun bacaannya adalah sebagai berikut. Mari kita baca bersama-sama zikir ini. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, Engkaulah Rabbku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada di atas janji dan ikrarku semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara mengamalkan zikir mustajabah ini agar menjadi doa yang hidup, bukan sekedar bacaan di lisan? Caranya tidak rumit, namun perlu kesungguhan hati dan istiqomah. Zikir Sayyidul Istighfar ini dibaca di waktu pagi, yaitu setelah sholat sunnah qobliyah subuh atau sebelum masuk waktu pagi. Dibaca dengan perlahan sebanyak 1-3 kali bacaan, dengan hati yang benar-benar hadir, seraya mengakui dosa dan berharap penuh akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian zikir ini juga dibaca di waktu sore, yaitu setelah sholat asar hingga menjelang maghrib, juga dengan jumlah yang sama, 1-3 kali bacaan. Bukan banyaknya bacaan yang utama, tetapi kejujuran hati saat mengucapkannya. Agar tidak lupa, zikir ini boleh dituliskan dan ditempel di dekat tempat tidur, di kaca, atau di layar ponsel Anda sebagai pengingat diri. Namun yang paling penting dari semuanya adalah istiqomah. Terus dilakukan, meskipun perlahan, meskipun hanya 1 kali bacaan. Adapun keutamaan dari zikir Sayyidul Istighfar ini, yang pertama adalah ampunan dosa secara sempurna. Dalam zikir ini, seorang hamba mengakui nikmat Allah, mengakui dosa-dosanya, lalu berserah penuh meminta ampun. Dan Rasulullah SAW bersabda dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Sayyidul Istighfar di sore hari dalam keadaan meyakininya, lalu ia meninggal sebelum pagi hari, maka
ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 6306. Keutamaan yang kedua adalah dibukakannya pintu rezeki dan kemudahan hidup. Bukan karena bacaan itu sendiri, melainkan karena istighfar adalah bentuk kembali dan tunduk kepada Allah. Dan Allah sendiri yang menjanjikannya dalam firman-Nya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan menjadikan untukmu kebun-kebun serta sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Dan keutamaan yang ketiga yang sering dirasakan oleh para ulama dan orang-orang soleh adalah ketenangan jiwa. Zikir ini banyak diamalkan saat hati sempit, saat hidup terasa berat, saat merasa jauh dari Allah. Bukan sebagai jaminan hilangnya masalah, tetapi sebagai doa agar hati tetap tenang dalam menghadapi ujian. Sahabatku yang dirahmati Allah, ibadah itu bukan tentang banyaknya gerakan, tetapi tentang nilainya di sisi Allah. Dan 2 rakaat sebelum subuh ini nilainya tak tertandingi. Mulai esok hari, bangunlah sedikit lebih awal, ambil wudhu, hadapkan diri kepada Allah. 2 rakaat ini mungkin sederhana di mata manusia, namun bisa menjadi sebab keberkahan rezeki, ketenangan jiwa, dan cahaya di alam kubur. Hidup ini terlalu singkat untuk dibiarkan berlalu tanpa istighfar. Istighfar bukan sekedar lafaz, tetapi pengakuan, penyerahan, dan harapan terdalam seorang hamba kepada Rabb-Nya. Jika hari ini kita masih bernafas, maka itu adalah kesempatan dari Allah, kesempatan untuk membersihkan dosa, membuka jalan kehidupan, dan menyiapkan kepulangan yang indah. Jangan menunda, jangan menunggu lapang, karena bisa jadi 2 menit membaca zikir ini adalah amal terbaik di akhir hidup kita. Dan jangan pernah meremehkan 2 rakaat sebelum subuh, karena bisa jadi inilah amal yang paling berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.